Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wiradharma, NIM 0571222648. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas ketiga dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, yakni akan dilakukan penghitungan gaji menggunakan array. Baik, saya akan membuat suatu kelas dengan memberikan nama penghitungan gaji array. Kemudian supaya lebih mudah saya berikan main method. Sini ada main method. Kemudian di sini adalah soal yang telah diberikan, yakni buatlah dengan menggunakan operator if dan array untuk suatu kasus berikut. Golongan A, B, C memiliki gaji masing-masing. Kemudian jika yang di input A, maka mengambil array ke 0. Dan seterusnya. Dan juga membuat array lembur 30, 32, 34, 36. Kemudian jika karyawan lembur memiliki ketentuan 30% bagi lembur 1 jam. Dan sampai 5 lebih jam lembur akan dihitung menjadi 38%. Baik, di sini saya akan membuat input lebih dahulu. Mana base konsep dari suatu aplikasi ataupun pemrograman pasti ada input, proses, dan output. Baik, di sini saya akan menggunakan package scanner atau class scanner menggunakan dari Java Util. Kemudian saya tambahkan namanya variabel input sama dengan new scanner memiliki argumen system.in dan kasih semikolon. Selanjutnya saya berikan informasi dasar yaitu system.println. Yang akan dicetak adalah informasi program perhitungan gaji karyawan. Kemudian diberikan header supaya lebih rapi dan estetik, yaitu sama dengan sebelum ada sama dengan ini, sebelum ada header, saya tambahkan informasi yang lebih menarik, yaitu system.out.println, yakni golongan yang disebutkan adalah A, B, atau C. Ini adalah informasi utama yang menjadikan acuan oleh user seperti ini yang termaktub di tugas 2. Selanjutnya saya akan membuat array dari double. Sini saya init array 1 dimensi yaitu gaji pokok array. Saya menginstan yang pertama ada 5 juta. Kemudian setelah 5 juta ada 6.500.000. Dan golongan ketiga 9.500.000. Ini karena double ditambahkan 0, ya 0 dan 0. Baik, setelah array gaji pokok, saya akan menambahkan array untuk menyimpan persentase. Oh, ini adalah array gaji pokok. Persentase saya juga akan menggunakan double. Persen lembur sama dengan ada 30, kemudian 32, 34, 36,
Dan terakhir adalah 38. Baik, untuk array gaji pokok dan persentase sudah. Kemudian sini saya akan menghandle inputan dari user, yaitu system.out.println, masukkan golongan karyawan A, B, C, yakni string golongan yang diinput input.nextLength.to uppercase. Ini adalah teknik menghandle supaya bisa menerima inputan dari user baik caps lock maupun tidak. Yang mana udah di auto menjadi caps lock, menjadikan validasi lebih mudah. Baik, selanjutnya masukkan jam lembur. Masukkan jam lembur. Sini saya menggunakan integer jam lembur sama dengan input.next integer. Salah. Ini adalah next integer. Nah, selanjutnya setelah saya menampung variabel inputan dari user, baik golongan maupun jam lembur, di sini variabel untuk menyimpan indeks golongan. Tadi array, di sini variabel indeks golongan. Yang pertama, integer indeks golongan sama dengan -1. Kemudian gaji pokok sama dengan 0. Setelah gaji pokok ada persentase lembur. Jadi variabel inilah yang akan dimanfaatkan sebagai pemberian kondisi. Yang mana data itu di-generate dari array. Baik, selanjutnya adalah saya akan menentukan indeks golongan. Jadi menentukan kondisi indeks golongan. If golongan sesuai atau equals dengan A, maka indeks golongan adalah 0. Yang dimaksud 0 artinya golongan ini adalah 0. Sorry, golongan ini adalah indeks golongan 0. Else if golongan equals B, maka ini terlalu banyak. Indeks golongan sama dengan 1. Dan else if golongan equals C, maka adalah indeks golongan sama dengan 2. Jika tidak sama sekali, maka tidak sesuai out.println golongan tidak valid. Dan kita exit. Jadi di sini kenapa saya menggunakan -1, di mana ketika user menginputkan
golongan yang tidak sesuai, maka dia tidak mendapatkan indeks golongan yang tepat. Yang mana dia tidak bisa mengakses dari suatu ini, gaji pokok array. Baik, selanjutnya saya akan menentukan gaji yang akan diambil dengan cara gaji pokok sama dengan gaji pokok array diambil indeks berdasarkan kondisi yang telah benar. Di sini adalah mengambil atau menentukan gaji pokok atau mengisi gaji pokok berdasarkan indeks golongan. Baik, selanjutnya saya akan menentukan kondisi persentase lembur. If jam lembur sama dengan 1, maka di sini error karena sama dengannya kurang 1. Persentase lembur sama dengan persentase lembur indeks 0. Persen lembur. Di sini persentase lembur. Baik, setelah ini as if jam lembur sama dengan 2, maka kita ambil indeks ke 1. Dan kita bisa copy paste karena mirip. Di sini 3, kemudian ini adalah 2 indeksnya, di sini 4, menggunakan indeks ketiga, dan terakhir jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka mengambil indeks ke-4. Indeks ke-4 yaitu 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, apabila tidak sesuai kondisinya, maka persentase lembur sama dengan 0. Atau dia itu tidak lembur. Nah, ini karena double, maka harus diberikan value yang tepat. Salah karena ini. Baik, selanjutnya menghitung gaji lembur. Jadi double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali, karena ini harus dikurung. Karena persentase tadi adalah bilangan bulat, yang mana harus dibagi 100 agar mendapatkan persen. Jadi 30 dibagi 100, maka 30% atau 0,3. Baik, selanjutnya saya akan menghitung gaji. Total gaji. Double total gaji sama dengan gaji pokok dikali gaji pokok ditambah gaji lembur. Setelah proses penghitungan dan pemberian nilai total berhasil, langkah selanjutnya adalah memberikan output yang akan ditampilkan kepada user sebagai hasil akhir dalam suatu proses pemrograman. Sini ada output hasil. Agar memiliki informasi yang tepat, maka saya akan memberikan judul dan deskripsi seperti ini, system.out.println
println. Ini saya gambarkan semikolon. Ya, ini adalah escape N. Kemudian hasil perhitungan gaji. Setelah itu, kita tambahkan golongan karyawan. Ini adalah golongan. Selanjutnya, indeks golongan yang dimaksud. Selanjutnya, setelah indeks golongan, jam lembur. Jam lembur adalah jam lembur ditambah jam, dia berapa jam. Selanjutnya, persentase lembur. Persentase lembur dikonkat menjadi persentase lembur plus di sini ada persen. Selanjutnya setelah metadata yang dibutuhkan sudah, sekarang masuk ke gaji pokok. Dari golongan tersebut akan memberikan gaji yang diharapkan. Agar format penulisannya rapi, maka saya berikan format string, format, kemudian ada persen, kemudian koma, titik, 0F, kemudian variabel. Ini gaji pokok. Selanjutnya, sini ada gaji lembur. Di sini diganti variabelnya adalah gaji lembur. Setelah itu, gaji pokok sudah, gaji lembur sudah. Di sini ada total gaji. Total gaji. Di sini juga total gaji atau total penghasilan. Agar ini estetik, saya tambahkan berupa garis. Baik. Kemudian saya cek kembali apakah sudah sesuai dengan soal. Tampaknya sudah selesai. Kemudian untuk membuktikan, saya akan running. Jadi di sini ada perhitungan gaji. Kalau sekarang harusnya berganti perhitungan gaji array. Nah, di sini terjadi error exception in treatment on the soft compiler syntax. Oh, karena kurangnya ada semikolon. Ada salah ya, di sini kurang semikolon. Selanjutnya saya akan running program penghitungan gaji karyawan. Di sini sudah berganti menjadi perhitungan gaji array. Dan saya misalkan A, lemburnya 1. Nah, di sini gaji lembur tidak sama. Kayaknya kurang estetik. Kita coba lagi, saya running. Sini A, lembur 1. Dia terlalu menjorok. Dan saya coba lagi.
Di sini adalah A. Nah, saya sudah mulai menemukan pattern yang cocok. A dengan lembur, maka indeks golongannya 0. Apakah benar? Benar, karena array dimulai indeks bukan 1, tetapi 0. Inilah 0. Kemudian kalau ingin menguji coba C, misalkan adalah C, kemudian 3 jam, ya, maka hasilnya ditetapkan seperti berikut. Baik, demikian presentasi tugas algoritma pemrograman ketiga. Banyak kesalahan. Saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.